Allah lebih benci. Ya. Syi'mun, tak takabur. Takabur tuh bukan orang yang selalu baju dan pakaiannya bagus, mahal. Bilang pakaian bagus di hadis riwayat Imam At-Tabrani seingat kokoh, itu dijelaskan juga bahwa Nabi juga punya pakaian bagus khusus hari raya. Tapi bukan buat pamer, tapi menghormati majelis. Sama misalkan kayak gini saya diajakin ngaji, nggak mungkin saya datang pakai utang. Karena harus menghormati majelis. Ya. Berarti kalau begitu sombong itu gimana? Nabi jawab, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Jadi ketika dia mendapati ada sesuatu yang lebih benar dari dirinya, dia nggak suka. Makanya biasanya nggak suka pengajian, sama nggak suka dinasehatin. Karena dia sadar ada sesuatu yang lebih benar dari dirinya, jadi nggak mau, nggak terima. Karena tidak mungkin semua hal menjunjung tinggi dirinya, maka mau nggak mau dia harus merendahkan orang lain. Ngelihat ibu handphonenya baru, Allah KW paling. Ngelihat si bapak handphonenya baru, Allah paling menang judi. Gitu aja, ngerendahin bawaannya. Ya. Dan kalau ngomong hiperbola sekali lagi. Ngelihat gajah, ih gajah lucu ya kayak lambang ITB. Suami saya lulusan ITB loh bu. Jadi pengumuman. Ibu anaknya udah hafal berapa juz? Insya Allah 1 juz. Terusin bu, biar kayak anak saya. Oh, mukodimah buat Ague. Kucing lewat. Kucingnya lucu ya, kayak singa. Jadi ingat waktu saya di Singapura, gitu kan tiketnya. Geluhnya tuh nyambung. Aku mah hadiah awal. Insya Allah, na'udzubillah. Tak takabur, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga siapa di antaranya yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji dzarrah. Ada apa tuh yang mau disombongin? Allah yang nolong dah kita semuanya. Ya. Tak ki-nya apa tadi? Dengki itu ciri utamanya gampang. SMS. Shinang melihat orang Syusya, Syusya melihat orang Shinang. Kenapa harus pakai shin ya? Ini penyakit hati yang paling menderita karena meletakkan kebahagiaan kita di orang lain. Orang dipuji kita nggak suka. Orang naik jabatan kita mulai koma. Orang jadi direktur kita meregang nyawa. Ini capek sekali. Ya. Udahlah ikut bahagia sama bahagianya orang. Satu dunia mau menghalangi kata Allah itu rezeki dia nggak nyampe, pasti nyampe. Terus kita ngeletakin bahagia kita di beruntung atau sialnya orang. Aduh capek sekali. Ya, jangan kotor. Ya. Oh, ujub. Ujub ini perasaan bangga diri. Kadang nggak diucap, tapi cuma dalam hati, tapi ngebanggain. Ibu misalkan karya wisata, pergi jauh-jauh, nanti nginep semua satu asrama. Di tengah malam jam 3 ibu bangun sendirian sholat tahajud. Mingkem mulutnya, tapi dalam hati, lihatlah ya Allah, di antara semua orang ini, cuman aku yang tahajud. Nah, hati-hati ya. Kudu ingat ya Allah, engkau gak pengen aku bangun juga aku gak bangun ya. Bu, Allah gak pengen ibu nyampe ke sini, ibu gak nyampe. Gampang dibikin kunci motornya hilang, atau motornya yang hilang, atau ibunya yang hilang. Ada yang orangnya ada, kuncinya ada, motornya ada, imannya yang hilang. Na'udzubillah. Berarti ibu bisa nyampe sini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Ya. Terakhir, cidun, cinta dunia. Kata ada yang menyebutkan ini dari Nabi, ada yang menyebutkan ini ucapan sahabat sebetulnya Abdullah bin Mas'ud. Hubbud dunya rusukul khati'ah. Cinta dunia adalah akar, pangkal segala dosa. Segala keburukan. Ada yang gara-gara warisan menjarain ibunya. Ada yang bunuh saudaranya gara-gara rebutan perempuan. Jangan ya. Suka bumi, hubut dunia. Bukan ya, cinta dunia. Ya suka bumi. Ya mah Sumedang kan ya. Itu hati-hati, bismillah ya. Jangan sampai ngaji terus lupa bahwa tujuan kita ngaji itu makin jago nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kesalahan orang.
Mau tutup dengan satu ayat, ini ayat yang paling menenangkan hati kok. Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berdosa, balasannya hari itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti satu apa? Kita semua punya dosa. Dua, saya, bapak, ibu, semuanya pantas mati atas dosanya. Berdasarkan ayat tadi. Cuman pertanyaannya, kenapa ini masih ramai kayak begini? Gak punya dosa semua ya? Pasti ada. Tapi kata Allahnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Allah berarti masih nungguin tobat kita. Jadi kalau setiap kali kita mau tobat ada perasaan, layak nggak ya aku ini diampuni? Hati-hati, itu was-was syaitan. Karena setan nggak suka kita tobat. Tapi setan nggak bisa apa-apa kalau kita tobat. Ada gitu pas lagi tobat, di-sliding, dijenggut, diinjak gitu, nggak ada. Nggak bisa apa-apa. Kalau di rumah ibu nyalain Al-Quran 24 jam, setan suka nggak? Nggak suka. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Horor juga tiba-tiba parum sorangannya. Nggak bisa. Dia paling cuma bisa kasih was-was. Bosen nih. Quran melulu, ganti dong yang lain. Kalau saya nggak mau ganti, emang gimana? Dimatiin gitu saklarnya? Atau dibanting TV-nya? Nggak akan. Ya. Sama ngelihat orang dosa kok saya mergokin dia dosa tahu kok, bahkan saya rekam. Tanya aja. Orang yang kamu lihat lagi dosa itu, sekarang masih hidup nih? Masih. Ya udah berarti Allah pemilik langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita ngefonis-fonis orang? Bisa jadi nanti dia tobat. Tahu orang yang paling rugi? Ada orang yang maksiat, terus kita mergokin. Yang maksiatnya malamnya tobat, nangis, tobat nasuha di hadapan Allah sambil tahajud. Diampuni. Kita yang ngelihat dia maksiat, masih ngegibahin sampai setahun ke depan. Yang dosa orang, yang dapat dosa gibah setahun penuh kita. Rugi nggak? Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kok dia salah betulan? Kasih tahu, bukan divonis neraka. Karena kalau misalkan Allah udah nggak suka sama pendosa, udah dimatiin. Kalau Allah nggak suka sama dosanya dia, gampang dia udah mati waktu lagi maksiat, kenapa masih hidup? Kalau Allah nggak suka sama dosa kita, gampang kita udah mati waktu lagi maksiat, kenapa ibu masih hidup? Nah, sederhana. Ya, sepakat? Udah sisain waktu segitu dulu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat dan kebaikannya. Saya kembalikan dulu kepada MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tuh, hadiahnya udah dipajang di depan. Ya. Habis ini apa? Tanya jawab atau foto-foto? Langsung doa ya. Oh, doa dulu. Baik, izin ya. Bu, tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Allah pasti dengar. Doa, nggak ada yang nggak dikabul. Pilihannya cuma 3. 1 dikabul. Kalau belum dikabul, dijauhin dari musibah. Harusnya kepeleset nggak jadi. Ya. 3, dihapusin dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu. Kecuali kalau doanya doa buruk buat orang lain. Ya Allah, ini India ya Allah, itu jangan. Ya. Yuk tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi semua yang sudah hadir di sini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah.
Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau ridho kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang takut atas dosanya sendiri dan ganjarannya. Tapi kepada siapa lagi kami mohon ampun jika tidak kepada-Mu ya Allah. Engkau yang punya kuasa ampuni dosa, Engkau yang lebih luas ampunannya daripada murkanya. Maka ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang terbaik, yang solih-solihah. Yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang ya. Jauhkan dari orang-orang jahat. Kami tidak mungkin 24 jam membersamai mereka ya Allah. Anugerahkan karir terbaik, masa depan terbaik, pertemukan dengan orang-orang baik, jauhkan dari orang yang berniat tidak baik, selalu gagalkan setiap kali akan bermaksiat ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami wafat dari keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khotimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami masih seling gelisah hanya karena rupiah. Mereka bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami Kau pilih memiliki iman yang kuat menghujam ya Allah. Juga kepada pasangan kami, anak-anak kami. Sampai kelak Kau ridho kumpulkan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Berkahi orang tua kami, muliakan, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya. Izinkan kami bisa jadi pahala jariah bagi guru dan orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, izinkan kami bisa menjadi orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ibu yang baik. Dan ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi orang terbaik bagi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ya Allah, berkahi kota Sumedang ini ya Allah. Berkahi pemimpin-pemimpinnya, berkahi rakyat, masyarakat, warganya ya Allah. Berkahi perniagaan di dalamnya. Berkahi rezeki yang Kau berikan untuk kami. Berkahi ilmu yang Kau berikan untuk kami. Berkahi juga umur yang Kau berikan untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah murni dari bodohnya Koko, tolong dimaafkan dan dinasihati. Yang ridho Bu ya? Ridho tidak? Dimaafin ya? Dan jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Izin tadi kalau misalkan ada yang pengen bantu untuk pembebasan lahan, nanti akan dikasih kontaknya. Dan juga kalau yang pengen buku, nggak tahu di depan timnya di mana, nanti foto sama tanda tangannya di Gedung Negara kalau nggak salah. Ya, kumpul di situ, fotonya juga di situ. Tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya sih, Ibu kalau mau tanda tangan masing-masing juga boleh. Ya, ya, bismillah. Jadi nanti silakan mohon doanya. Mudah-mudahan nanti bisa main ke Bogor ya Bun. Saat masjid dan pesantrennya udah jadi. Sekarang udah jadi tapi baru SMP-nya. Mudah-mudahan ada TK, SD, SMA-nya juga ya. Wallahu a'lam bishawab.